Shalom saudara-saudara sekalian, kita kembali di seri pembacaan Alkitab Terang Bagi Jalanku. Dan hari ini kita akan melihat perikop dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kelima ayat 17 sampai 42. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kami telah membaca firman-Mu dan kami rindu untuk mengenal-Mu. Kiranya Engkau memberkati perenungan firman pada hari ini. Berikanlah kami Roh Kudus yang menuntun kami ke dalam kebenaran. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami memohon. Amin. Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 42. Saya bacakan TB2. Lalu mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari aliran Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu menjebloskan mereka ke dalam penjara umum. Namun pada malam hari, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman tentang hidup baru ini kepada orang banyak." Setelah mendengar pesan itu, menjelang pergi, masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Namun ketika pejabat-pejabat itu datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya, "Kami mendapati penjara terkunci rapat-rapat dan semua pengawal ada di tempatnya di depan pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka bingung tentang rasul-rasul itu dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Namun, datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu jebloskan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Kemudian pergilah kepala pengawal serta orang-orang ke bait Allah, lalu mengambil rasul-rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut. Kalau-kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Mereka membawa rasul-rasul itu dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Lalu imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu bunuh dengan menggantung Dia pada kayu salib. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah dengan tangan kanannya menjadi perintis dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kamilah saksi dari peristiwa-peristiwa itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menanti Dia." Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Namun, seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang pengajar hukum Taurat yang sangat dihormati oleh seluruh orang banyak, berdiri dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang itu, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya sebagai orang yang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Namun, ia dibunuh dan tercerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu sensus penduduk, muncullah Yudas orang Galilea. Ia menyeret orang dalam pemberontakannya, tapi ia juga tewas dan tercerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan mengambil tindakan apapun terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Bahkan mungkin ternyata kamu justru melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu mencambuk mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus.
Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan sukacita karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Setiap hari mereka mengajar di bait Allah dan di rumah-rumah dan memberitakan Injil tentang Yesus adalah Mesias. Ya, saudara-saudara sekalian, kita telah membaca bagian perikop yang cukup panjang ya. Dan hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan dengan tema membagikan hidup dengan setia di tengah dunia. Membagikan hidup dengan setia di tengah dunia. Maka ada 2 poin yang saya ajak kita renungkan, yaitu yang pertama, terus hidup di tengah dunia, dan yang kedua, terus setia di tengah dunia. Terus hidup di tengah dunia. Ini poin pertamanya. Perikop ini dimulai dengan sambungan dengan perikop sebelumnya. Ini tersambung ya. Seorang imam dan grup Saduki diceritakan diisi oleh iri hati. Kenapa iri? Ya karena sekte Kristen mulai dapat panggung. Bahkan mereka ini kan selalu kumpul di bait suci. Dan kalau kita lihat dari seri sebelumnya, bagaimana di sana para rasul itu sudah melakukan tanda-tanda besar dan banyak orang yang akhirnya datang. Bahkan mereka yang di luar Yerusalem juga datang. Nah, ini mulai menggambarkan keluasan dan mulai berkembang. Cerita sebelumnya itu melatar belakangi kenapa kok pemimpin-pemimpin Yudaisme di perikop kita ini jadi semakin hostile. Oh, ternyata karena mereka iri. Dan sekarang mereka mau mematikan sekte ini. Tapi kita akan lihat respon para rasul. Ya, singkat cerita, kita lihat pemimpin-pemimpin Yahudi ini memanjarakan para rasul ya. Oke, para rasul dimasukin penjara, mereka masuk dan ya sudah dikerangkeng di situ. Taunya malam-malam ada malaikat Tuhan ya yang bukain pintu penjara dan suruh mereka pergi keluar. Balik ke bait suci untuk memberitakan firman kehidupan. Nah, bagian ini menarik ya. Malaikat itu ditugaskan Allah untuk membebaskan para rasul. Karena mereka punya pekerjaan memberitakan firman kehidupan. Dan agak lucunya, mereka itu diminta balik ke bait suci ya. Mereka akhirnya balik ke bait suci. Tadi sebelumnya mereka ditangkap itu di bait suci. Kita tahu dari perikop sebelumnya mereka itu suka berkumpul di Serambi Salomo ya. Tapi sekarang balik lagi ke tempat yang sama. Ini kan kayak orang-orang gila ya. Saya bayangin mereka itu seperti kriminal yang ya dimasukkan penjara karena sempat bunuh orang misalnya. Keluar-keluar penjara baru di depan langsung bunuh tuh penjaga-penjaga gerbangnya. Ya masuk lagi dong gitu ya. Bedanya ya kita tahu para rasul bukan membunuh, tapi mereka khotbahin firman yang menghidupkan, firman kehidupan. Ini seperti Lukas berikan sedikit komedi ya. Saya bayangin itu seorang dari para pemimpin-pemimpinnya itu, ya mereka udah ketawa-ketawa gitu ya. Udah merasa berhasil, udah mengekang sekte Kristen ini, dipenjarakan. Udah tuh gak ada yang sebarluasin lagi berita ini. Rasul-rasulnya udah dikerangkeng. Baru aja capek-capek ngerangkeng. Mereka cuci muka, raup, tidur. Taunya besok-besok udah dapat kabar, udah lolos keliaran lagi di tempat yang sama lagi, di bait Allah, di tempel. Ya, kira-kira gitu ya. Di tempel, mereka balik lagi di tempel. Ini kalau kita perhatikan, Lukas itu mengulang kata tempel 5 kali di perikop kita ini. Seperti mau mengatakan, kamu ya, pemimpin-pemimpin Yahudi yang pelayanannya di tempel bukan membawa kehidupan, tapi kematian. Kamu itu anti kehidupan. Tempel itu harusnya menjadi tempat di mana seorang dihidupkan, sebagaimana gambaran di Perjanjian Lama. Tapi sekarang bukannya ikut senang banyak orang sakit disembuhkan, kamu malah berusaha stop. Ini Lukas seperti mau menunjukkan ya bahwa sekarang Allah Israel nggak lagi pakai Yudaisme, tapi pakai sekte Kristen ini untuk membawa firman yang menghidupkan. Tempel sebagai tempat yang menghidupkan manusia, menyelamatkan, memberi pengampunan, bukan lagi di tangan pemimpin-pemimpin Yahudi. Dan bukan lagi secara fisik harus di Yerusalem, tapi di setiap orang Kristen yang mana Roh Kudus tinggal dan menjadikannya bait Allah, menghadirkan Allah lewat hidupnya. Ini sedikit penekanan Lukas ya dengan pengulangan tempel. Dan lebih lucu lagi kalau kita perhatikan di ayat 14 di tempel ini,
pemimpin-pemimpin Yahudi itu di ayat 26 ya. Pemimpin-pemimpin Yahudi itu takut sama manusia ya. Saya coba bacakan. Kemudian pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil rasul-rasul itu. Tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Ya ini mereka ketakutan sama manusia ya. Mereka itu bukan berdiri demi kebenaran, tapi demi gerakannya sendiri. Mereka lebih peduli dengan gerakan mereka daripada kebenaran. Mereka lebih peduli dengan gerakan mereka daripada Allah. Gak peduli kebenaran di mana, yang penting gerakan saya hidup. Maka ya kita tahu mereka gak coba diskusi Alkitab gitu ya, atau coba mengerti fenomena yang spektakuler yang ada di bait suci, di tempat Allah mereka berdiam begitu ya. Wong udah jelas-jelas ya ini kan something ya. Apa yang dikerjakan para rasul-rasul ini kan besar begitu ya. Apalagi mereka kemarin udah berusaha stop, dipenjarakan, bebas. Ada kuasa supranatural di depan mata mereka. Tapi mereka seperti orang buta yang menutup mata mereka. Dan mereka takut mati sebetulnya. Karena mereka memang ya gak peduli sama kebenaran. Mereka memang peduli sama hidup mereka aja ya. Peduli sama kelancaran, keberlangsungan dari gerakan mereka. Lucunya ya kita tahu ini mirip dengan apa yang Yesus alami ya. Kita ingat ini agak mirip sama Yesus. Pemimpin-pemimpin Yahudi takut melawan Yesus di siang hari, mereka beraninya malam-malam culik Yesus di Getsemani. Pun itu gara-gara ada pengkhianat, ada si Yudas ya. Ini sama, mereka takut melawan para rasul di siang hari. Dan dari sini kita bisa merenungkan kerajaan Allah, komunitas umat Tuhan yang membawa kehidupan itu gak mungkin bisa dihentikan. Mereka itu pasti terus hidup di tengah dunia. Mereka itu pasti terus ada. Mereka itu pasti terus eksis. Karena mereka punya malaikat yang membebaskan mereka untuk bersaksi tentang firman yang menghidupkan. Kuasa kegelapan, kuasa kematian itu sudah dikalahkan. Karena Kristus sudah bertahta. Ya memang kalau kita ke level personal mungkin kita jumpai tidak selalu Tuhan selamatkan kita gitu ya dari ancaman-ancaman yang kita alami dari para musuh kita. Stefanus buktinya nanti di pasal 8 mati. Terus Yakobus juga mati cukup awal padahal dia rasul. Tapi gerakan kerajaan Allah itu memang beda sama gerakan kerajaan manusia. Gerakan Kristen itu orientasinya pada kerajaan Allah itu sendiri, bukan pelang gereja dengan sinode tertentu begitu ya. Karena gerakan Kristen itu luas. Kerajaan Allah, Allah yang bertahta di sorga. Gerakan Kristen yang besar. Kalau saya mati, saya gak peduli. Saya tetap senang. Karena saya tahu kerajaan Allah itu terus maju. Baik dengan saya maupun tanpa saya. Firman hidup itu pasti terus menghidupkan. Baik melalui Petrus atau melalui Paulus. Firman hidup itu ya kita jumpai. Dulu hanya 8.000 orang di komunitasnya Petrus, komunitas Kristen awal-awal. Tapi sekarang sudah menjadi 2 lebih miliar orang. Dan dari sini kita bisa semakin yakin ya bahwa firman hidup itu akan menghidupkan seluruh semesta ini dengan sempurna. Di mana tidak ada lagi sakit penyakit dan kematian. Suatu pengharapan yang dilihat gila mungkin bagi mereka yang buta, tapi indah bagi mereka yang melihat realitas kerajaan Allah ini. Karena mengundang mereka untuk berharap dan berharap dengan pasti bahwa raja yang sekarang naik itu akan datang kembali. Dan semoga kita bisa dipakai Allah menjadi agen kehidupannya. Itu poin saya yang pertama. Poin saya yang kedua adalah terus setia di tengah dunia. Terus setia di tengah dunia. Kita lanjut ceritanya. Setelah mereka akhirnya ketahuan di tempel lagi, ya mereka ditangkap kedua kali. Tapi kali ini ceritanya lebih panjang. Mereka ada percakapan semacam di sidang begitu ya. Mereka kumpul di mahkamah agama dan diadili di sana. Setelah dikumpulkan, mereka dimarahin dan dilarang untuk share Yesus, beritakan Yesus. Paksa para rasul untuk berhenti. Tapi seperti sebelumnya, rasul-rasul bertanya, kami ini mesti taat Allah atau kamu gitu ya? Ya pasti taat Allah dong. Karena mereka itu concernnya bukan gerakan sinode mereka, kehidupan mereka doang gitu. Tapi mereka itu concernnya kebenaran. Yaitu faktanya
kerajaan Allah itu datang dalam Yesus yang bangkit. Dan bukan gerakan manusia yang diinisiasi oleh manusia, bukan. Allah yang memulai dengan membangkitkan Yesus. Dan ini kebenarannya, ini kami saksi, kami lihat dengan mata kami sendiri gitu ya. Dan di sini para rasul ngelawan dengan sengit, secara eksplisit dan berani. Maka dengan situasi seperti ini, mendadak cerita berlanjut dengan keluar suara kedua, yaitu dari sosok berkelompok Farisi, seorang bernama Gamaliel. Gamaliel kita tahu adalah seorang Farisi yang dikenal sebagai guru Paulus. Tapi kita jumpai di sini dia lebih moderat ya kalau kita baca. Bukan fanatik seperti muridnya nanti yang persekusi dan bunuhin orang Kristen. Gamaliel di sini lebih ke, udah kita buktikan aja. Udah, biarinlah Yesus ngaku Mesias terus pengikut-pengikutnya juga ngaku gitu, biarin aja. Kan ini juga bukan pertama kali tuh. Udah pernah itu ada orang-orang yang ngaku Mesias tapi ya palsu. Ya Teudas misalnya, Yudas orang Galilea. Itu kan biasanya ya kalau mereka yang ngaku Mesias itu mati, gak lama lah itu pengikutnya ntar juga kocar-kacir lah, kemana-mana udah gak jelas arahnya. Mereka lama-lama mati gerakannya. Sama toh, ini kan Yesus juga udah mati. Biarin aja, kalau mereka bukan dari Allah, gerakan mereka juga matilah one day. Tapi kalau mereka dari Allah, gerakan mereka akan terus hidup. Tapi kalau mereka dari Allah, gerakan mereka akan terus hidup. Nah, Lukas menarik ya, dia jelasin argumennya Gamaliel ini cukup lengthy ya, cukup panjang ya. Lukas memakai 6 ayat untuk menjelaskan. Dan di sini kita dari porsi ini kita bisa tahu bahwa ini salah satu penekanan Lukas. Lukas di sini mau menekankan bahwa ini adalah gerakan yang bakal terus hidup. Gerakan dari Allah, kerajaan Allah sendiri yang terus hidup. Karena ya Allah hidup, karena Allahnya gak mati. Karena pengikutnya tahu, pengikutnya menyaksikan bahwa Yesus itu bertahta. Itu yang membuat mereka setia. Pengikutnya terus setia karena yang diikuti itu ternyata ya gak seperti tuduhan Gamaliel ya. Tapi pengikutnya terus setia karena yang diikuti itu gak mati seperti tuduhan Gamaliel. Yesus itu hidup dan sekarang bertahta. Ini yang kita baca juga di ayat kita ya. Dan Lukas akan membuktikan ini di pasal-pasal mendatang. Bagaimana kekristenan akan terus berkembang dan bahkan lebih spektakuler lagi di luar Israel. Tapi balik ke cerita kita, singkatnya masukan Gamaliel ini diterima. Tapi gak sepenuhnya. Mereka tetap agak gatel gitu ya. Pengen gebukin dulu, cambukin dikit. Rasul-rasul dilarang-larang, kamu gak boleh. Tapi udahlah, kita terima Gamaliel setengah lah, kita lepasin, kita lihat. Mereka menerima ini, para rasul bukannya minder, putus asa, aduh sakit ya habis digebukin. Bukan, tapi mereka malah joyful. Ini menarik. Mereka joyful karena mereka jelas, mereka itu menderita karena nama itu. Karena Yesus, karena Mesias. Mereka joyful, mereka dianggap layak untuk menderita karena itu. Dan dengan itu mereka balik lagi ke tempel, bait suci, dan rutin memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias. Maka dari poin kedua ini saya merenungkan bahwa kita itu dipanggil untuk setia bukan karena kita itu jaga kelompok kita, gerakan yang diinisiasi oleh manusia, komunitas circle kita aja, bukan. Tapi karena kita dipanggil, kita melihat bahwa Allah itu hidup, Yesus itu bangkit, Yesus itu bertahta. Dan suatu hari akan datang untuk menegakkan secara penuh pemerintahan Allah. Dan kalau mata kita melihat kerajaan Allah ya, kalau kita benar-benar sekarang bayangkan, kerajaan Allah itu benar-benar ada. Yesus itu sekarang lagi di sorga, memerintah. Sebetulnya apa ya yang bisa menghalangi kita gitu ya? Bukankah semua tantangan di dunia ini jadi remeh ya? Seperti apa yang para rasul itu alami ya. Mereka berani, mereka bahkan joyful ya ketika ditekan gitu ya. Apakah worth it ya? Jilat pemerintahan lalim, petinggi-petinggi agama, orang-orang dalam kuasa demi kepentingan dan keamanan pribadi. Tapi misal besok kerajaan Allah datang dan kita memandang wajah Allah kita, apakah masih worth it ya? Tawaran-tawaran yang menarik, memang menarik sih, sekarang itu menarik. Ini kita juga gak memuliakan penderitaan tentunya. Tapi apakah worth it ya kalau penderitaan itu membuat kita
mengkhianati kerajaan Allah atau meninggalkan kerajaan Allah. Kalau mata kita melihat kerajaan itu dan kita cinta kerajaan itu, kerajaan yang dipenuhi dengan cinta kasih, keadilan, kerajaan yang akan membawa kedamaian di mana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi air mata. Kalau kita cinta Injil, kita pasti berjuang demi apapun kan ya. Saya percaya ya, kalau kita bisa melihat dengan jelas, kita digebukin, kayak diludahin, diinjak sampai mati pun karena Yesus, mungkin kita bisa bersuka seperti para rasul. Kita bersuka karena kita dianggap layak menderita demi Kristus, demi Mesias. Saya melihat bagian cerita ini sebagai paradoks ya, bagaimana kerajaan Allah itu bekerja. Lukas menggambarkan kekristenan dari awal itu terus berkembang, tapi bukan dengan cara yang biasa, tapi ya dengan cara yang gak terduga, yaitu lewat penderitaan, lewat kematian orang-orang yang inti, lewat Stefanus, lewat Yakobus, dan lewat nanti para rasul-rasul semuanya dihukum. Ini lebih ke tradisi gereja ya, mati semuanya. Mungkin cuma Yohanes yang mati. Semakin diinjak, semakin mana? Semakin dihabisi, semakin banyak orang jadi Kristen. Ini gimana ini gerakan ini ya? Dan nanti ya kita jumpai di 2 pasal lagi. Stefanus akhirnya mati. Ada kekristenan ini bukan cuma digebukin aja, tapi ini kematian pertama ini. Ada pengikut Yesus yang beneran dibunuh di rajam batu. Tapi kita jumpai malah ngasilin Paulus. Ketika diinjek, ngasilin orang yang besar juga, dan lebih banyak lagi ke Gentiles nanti. Semuanya jadi kenal Injil. Dan sebetulnya kalau kita perhatikan begitu juga ya dengan Yesus ya. Berkembangnya kerajaan Allah itu aneh. Yesus itu melawan kuasa si jahat, melawan kegelapan dunia ini. Bukan dengan lahir sebagai anak Nero ya, atau anak Herodes langsung sebagai orang yang berkuasa, terus sama-sama mengambil pasukan dunia melawan iblis. Enggak. Yesus itu lahir di kandang binatang. Dan dalam kerendahan, dia berjalan menuju salib. Yesus itu memberikan kehidupannya dengan cara mati. Yesus memberitakan firman dengan cara mati. Paradoksnya ya seperti itu, tapi kita lihat itu cara kerja kerajaan Allah. Siapa yang memberi diri untuk orang lain justru malah hidup. Tapi siapa yang mencintai diri sendiri, siapa yang cinta narsis gitu ya, justru malah mati. Gerakan yang mencintai diri sendiri akan mati. Tapi gerakan yang mencintai Injil akan terus hidup. Karena dia tahu Allah yang memelihara kerajaannya, bukan dirinya sendiri, dan akan terus memelihara. Anggota kerajaan Allah yang dulu 8.000 orang aja, sekarang mungkin udah miliaran, 2 miliar lebih. Dan melihat ke belakang, kita bisa amazed dan sekaligus semakin yakin dan semakin setia bahwa suatu hari seluruh dunia ini hanya menyembah satu raja aja, yaitu Raja Yesus. Kiranya perenungan singkat hari ini boleh membuat kita ada sisi optimisnya, meskipun mungkin kabar di kanan kiri kita ada pesimisnya, politik lah atau lingkungan kita yang gelap begitu ya. Tapi kita optimis karena pekerjaan Allah, kerajaan yang sudah dimulai dalam Yesus, suatu hari akan datang dengan sempurna dalam kedatangan anaknya yang kedua kali, dan itu akan membawa seluruh dunia ini dalam kesembuhannya yang final. Baik, itu aja perenungan firman pada hari ini. Ada 2 pokok doa yang saya hendak bagikan. Yang pertama, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman yang menghidupkan. Kita berdoa supaya mimbar dan kehidupan komunitas gereja kita boleh menjadi alat Tuhan untuk memberikan kehidupan, menjadi bait suci yang baru. Dan yang kedua, mari kita berdoa untuk kesetiaan kita dan gereja kita untuk terus bersaksi tentang kerajaan Allah di tengah kesulitan-kesulitan yang ada, yang komunitas kita masing-masing alami. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.